Selamat datang lagi di cerita mistis. Kali ini diangkat dari kisah nyata temannya dari Muhammad Ali Reza. Sebut saja temannya namanya Raihan. Cerita ini diangkat dari kisah nyata sebuah cerita pesugihan Haji N yang ada di Rembang. Seram. Demi memperkaya diri, Haji N di desa Raihan menenggelamkan dirinya ke praktek pesugihan. Setelah itu, sebuah petaka terjadi di Rembang. Sekitar tahun 1190-an di desa Raihan di Rembang, Jawa Tengah. Kelahiran seolah menjadi pertanda buruk bagi setiap perempuan dan keluarga besarnya. Setiap satu kelahiran artinya akan ada satu nyawa yang melayang menjadi tumbal pesugihan. Cerita ini Aldi dapat dari kerabatnya yang bernama Rehan awal tahun 2023 yang lalu, yang membuat gempar satu RT karena mengaku nyaris dimangsa kerandong pesugihan Haji N. Pada waktu itu Haji N pindah rumah di salah satu tanah kosong di ujung desa Raihan di Rembang. Saat itu beliau ini mengundang beberapa kenalan untuk syukuran di rumah barunya. Sepulang dari syukuran, kerabat Raihan yang tergiur dengan nasi berkatan dari Haji N langsung menyantapnya tanpa berpikir macam-macam. Lagi pula pikirnya cerita soal kekejian Haji N adalah cerita yang tertinggal puluhan tahun lampau. Dia tak mau menyimpan syakwa sangka pada sosok Haji yang kini menginjak usia 70-an tahun itu. Namun malam itu juga, usai makan nasi berkatan dari Haji N, kerabat dari Raihan didatangi oleh sosok hitam berbadan besar dengan taring dan kuku panjang. Sosok hitam itu nyaris menerkam kerabat Raihan. Beruntungnya dia tertolong oleh raja dalam tasbih yang sering dibawa kemana-mana. Ketika menceritakan kejadian itu pada tetangga dan kerabat-kerabat yang lain, baru dia tahu bahwa kuat dugaan Haji N masih melakukan praktik pesugihan. Makanya para tamu undangan di acara syukuran Haji N tak satu pun yang memakan nasi berkatnya. Semua dibuang. Puluhan tahun berlalu dan ternyata Haji N masih mencari korban. Di desa Raihan di Rembang pada tahun 1990-an, Haji N dikenal sebagai seorang pedagang dan petani biasa. Tidak terlalu miskin, tapi masih jauh dari kata kaya. Sampai suatu ketika, tanpa banyak disadari oleh orang-orang di sekitarnya, Haji N mendadak menjadi sosok tajir dan disegani.
satu demi satu. Dalam tempo yang relatif singkat, dia mulai bisa membangun rumah yang megah, membeli mobil, hingga berangkat ke tanah suci. Awalnya tentu tak banyak yang menaruh rasa curiga bahwa warga desa yang mengira bahwa yang dicapai oleh Haji N adalah hasil dari jerih payah sendiri. Apalagi memang saat itu Haji N terlihat sangat serius untuk memperbesar tubuhnya. Dia bahkan merekrut salah satu seorang warganya untuk menjadi pekerja di toko kelondong milik Haji N tersebut. Gosip soal tumbal pesugihan mulai muncul. Sebelum kecurigaan tentang praktik pesugihan Haji N di desa Raihan di Rembang merebak, gelagat aneh seperti sudah ditunjukkan oleh Haji N dan istrinya. Istri Haji N tiba-tiba menjadi sangat rajin menjenguk ibu-ibu yang baru saja melahirkan, padahal banyak di antara ibu-ibu itu tidak memiliki hubungan darah langsung dengan keluarga Haji N. Tak lama setelah kunjungan yang pertama, tersiar kabar bahwa ibu yang baru saja melahirkan itu meninggal secara misterius. Pihak keluarga mengaku bahwa setelah melahirkan si ibu tersebut dalam keadaan sehat, bahkan semalam sebelum meninggal dia tidak menunjukkan tanda-tanda aneh. Namun bukankah memang demikian? Hakikat kematian tak bisa ditebak, bisa datang kapan saja dan dalam keadaan bagaimana saja. Hanya setelah kejadian itu, di desa Raihan malah terjadi tragedi kematian berantai di kalangan ibu-ibu. Tak kurang dari 10 perempuan meninggal setelah melahirkan, dan seluruhnya terjadi tak lama setelah dijenguk oleh Haji N. Atas rentetan kematian massal itu, satu persatu warga mulai curiga terhadap Haji N dan tumbal pesugihan. Satu pertanyaan mengemuka, entah kebetulan atau tidak, kenapa setiap yang habis melahirkan pasti meninggal setelah dijenguk istri Haji N. Meski kejanggalan-kejanggalan sudah mengarah pada Haji N, akan tetapi warga desa Raihan di Rembang jelas tak berani mengambil tindakan. Pasalnya tak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa kematian massal yang terjadi adalah ulah dari praktek tumbal pesugihan Haji N. Mungkin karena merasa tak dicurigai, Haji N pun terus melancarkan aksinya, membuat daftar nama-nama perempuan desa yang baru atau yang hendak melahirkan. Selain itu, ada seorang perempuan, panggil saja Ibu Ida, yang merasa was-was jelanglah hari lahirnya anaknya. Dia dan keluarganya tentu sudah mendengar desas-desus perihal pesugihan Haji N yang mengincar ibu-ibu hamil. Alhasil, setelah rembukan dengan keluarga besar, setelah melahirkan, Ibu Ida dibawa mengungsi ke rumah saudaranya yang berada di desa sebelah demi menghindari jengukan dari istri Haji N. Dan ternyata betul, dia selamat dari tumbal maut Haji N dan masih hidup hingga sekarang.
Selain dikaruniai 2 anak, saat ini dia juga telah mempunyai seorang cucu. Cara yang dipakai oleh Ibu Ida ternyata ditiru oleh banyak ibu-ibu lain, sehingga di waktu-waktu berikutnya tidak terjadi korban pesugihan Haji N. Kesempatan untuk merenggut nyawa warga desa pun sirna. Maka karena tahu dirinya sudah dicurigai, Haji N pun sempat mengupayakan cara lain guna memberi makan pesugihannya. Kali itu dengan mengincar orang-orang sakit, orang yang telah meninggal, seolah-olah karena sakit pasti jauh lebih masuk akal, sehingga meminimalisir kecurigaan warga desa. Cara itu sempat beberapa kali dilancarkan Haji N dan berhasil. Beberapa kali menjenguk orang sakit, lalu orang-orang yang sakit itu pun akan meninggal. Akan tetapi taktik tumbal pesugihan ini tak bertahan lama. Seorang tokoh agama di desa sempat menggagalkan ancaman pesugihan Haji N. Suatu kali Haji N menjenguk orang yang lagi sakit, yang ternyata masih kerabat dari tokoh agama desa Raihan tersebut. Ketika Haji N menjenguk tokoh agama di desa Raihan di Rembang, mengaku melihat kerandong yang menjulur-julurkan lidah di atas belandar rumah. Setelah dibaca-bacakan doa oleh si tokoh agama desa, kerandong itu pun terpelanting keluar, diikuti oleh Haji N yang memilih pamit dengan raut wajah penuh gelisah. Sejak saat itu, kondisi desa sempat terasa sedikit lebih aman karena Haji N tak terlihat mencari tumbal pesugihan lagi. Konon kabarnya, dia justru mencari tumbal dari luar desa dengan cara sengaja membuang beberapa lembar uang di jalanan. Bagi yang menemukannya, dia akan jadi santapan kerandong peliharaan Haji N. Selain itu, Haji N diisukan sengaja menjalin keakraban dengan orang-orang baru yang dia temui. Seiring berjalannya waktu, kecurigaan warga desa kepada Haji N semakin menguat, terutama ketika Mbah Mijan, teman dekat Haji N, secara ngelantur berkoar-koar tentang cerita perjalanannya dengan Haji N ke sebuah gunung keramat. Entah apa nama dan di mana gunung tersebut, Mbah Mijan tidak menyebutkannya secara detail. Karena telah lebih dulu merasakan kekayaan secara instan, Haji N berniat mengajak Mbah Mijan untuk ikut dengannya agar bisa menjadi sosok kaya dan disegani. Maka ikut Mbah Mijan dengan Haji N ke sebuah gunung keramat. Setelah melakukan ritual, Mbah Mijan bermimpi didatangi sosok hitam besar yang mengajukan tumbal pesugihan nyawa manusia, sekalipun dari anak cucu Mbah Mijan sendiri. Mbah Mijan yang semula mengira tumbal pesugihan yang diminta hanya sebatas hal-hal kecil seperti ayam cemani atau melakukan ritual-ritual khusus pada malam tertentu, sontak langsung membatalkan niat untuk mengambil pesugihan itu.
Akibatnya Mbah Mijan ternyata jadi setengah tidak waras, dengan suka ngomong ngelantur hingga saat ini. Di Gunung Keramat, demitnya minta nyawa. Aku dan Haji N dijanjikan kaya, tapi aku nggak mau. Demikian lanturan Mbah Mijan yang coba ditirukan Raihan dalam ceritanya. Kecurigaan warga akan tumbal pesugihan di desa Rembang semakin diperkuat usai terjadi peristiwa kamar berdarah di rumah Haji N. Ada Kang Putra, pemuda desa bekerja di toko Haji N, yang Raihan singgung di awal tulisan ini, yang harus meregang nyawa dengan cara yang sangat mengenaskan. Beberapa hari sebelum meninggal, Kang Putra bercerita pada keluarganya bahwa dia sempat melihat sesuatu yang mengerikan di kamar Haji N. Dia yang tengah memindahkan beberapa barang mencium aroma anyir darah dari kamar Haji N. Pak Haji sendiri telah melarang siapa saja masuk ke kamar tersebut, tidak terkecuali Kang Putra. Tapi karena terdorong rasa penasaran, Kang Putra nekat membuka kamar tersebut. Dia lantas terbelalak ketika melihat kamar Haji N dipenuhi darah dan bulu-bulu hitam. Dia juga melihat sosok kerandong tengah berdiri menatapnya dengan penuh amarah. Setelah kejadian itu, meski tak cerita ke Haji N, namun Haji N menunjukkan sikap yang berbeda kepada Kang Putra. Dari yang semula ramah dan mengayomi menjadi sangat dingin. Suatu hari, Haji N meminta Kang Putra untuk pergi ke pasar membeli beberapa keperluan, dan belum sampai ke pasar, Kang Putra mengendarai motor tewas terlindas oleh truk. Beberapa tahun berlalu, aktivitas Haji N mencari tumbal pesugihan di desa Raihan memang tak semasif 3 tahun pertamanya. Desas-desusnya, dia telah meniku ulang jenis tumbal yang akan dipersembahkan oleh si pesugihan. Saat ini dia dicurigai memainkan cara halus, misalnya memberi jajan, uang, atau secara cuma-cuma kepada beberapa orang. Sayangnya di kalangan warga Kampung Raihan sama sekali tak mempan. Warga desa yang sudah menaruh kecurigaan sejak lama pasti akan membuang setiap pemberian dari Haji N, sehingga tidak akan menjadi sasaran tumbal pesugihan. Berikut cerita dari Muhammad Ali Reza. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Seram.